Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka, dan hari ini saya datang bukan sekadar membawakan informasi, tapi saya datang karena rasa khawatir yang terus menghantui. Setiap kali saya melihat ayah saya makan siang di dapur dengan semangkuk sayur, lodeh labu siam, saya bertanya dalam hati, apakah saya sudah cukup menjaga beliau? Atau justru saya membiarkan bahaya masuk ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Hari ini kita akan bongkar kebenaran yang tak banyak orang tahu. Tentang satu sayuran yang tampaknya bersahabat tapi bisa menjadi musuh diam-diam bagi lansia. Tapi saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh sosok yang sudah 3 dekade mendedikasikan hidupnya menyelamatkan para lansia dari kesalahan gaya hidup. Beliau adalah penulis buku sehat di usia emas, seorang dokter penyakit dalam senior yang dikenal tegas berwibawa tapi penuh kasih. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka, dan salam hangat untuk semua sobat sehat dari Sabang sampai Merauke. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi saya harus jujur. Karena saya sudah terlalu sering melihat pasien lansia menyesal terlambat, menyadari bahwa yang mereka anggap sehat justru menjadi sumber penyakitnya. Dok, sayur labu siam itu kan ada di mana-mana. Murah enak bahkan katanya kaya serat. Tapi apa benar bisa berbahaya? Ya Raka, dan disinilah jebakan manisnya. Karena terlalu umum kita sering lengah. Padahal labu siam bisa jadi mimpi buruk, terutama bagi mereka yang punya kondisi tertentu. Saya pernah menangani pasien bernama Bu Sulastri, 66 tahun. Tangan beliau gatal parah sampai kulitnya terkelupas. Hanya karena mengupas labu siam. Astaga, padahal cuma dari getahnya. Ya, getah labu siam mengandung senyawa seperti kalsium oksalat yang pada kulit sensitif bisa memicu iritasi hebat. Bayangkan, setiap hari ibu-ibu lansia mengupas sayur ini tanpa tahu risikonya. Mereka pikir itu normal, tapi diam-diam kulit mereka rusak perlahan. Jadi, ini bukan soal alergi biasa. Bukan, ini iritasi yang bisa memburuk. Apalagi untuk mereka yang punya eksim atau kulit tipis karena usia. Dan itu baru bahaya pertama. Masih ada yang lebih serius, dan bahkan bisa menyebabkan jantung berhenti mendadak. Serius dok, dari labu siam? Serius Raka, dan kita akan bahas itu sebentar lagi. Tapi sebelum lanjut, Jeda sebentar ya sobat sehat. Saya ingin tahu Anda menonton dari kota mana. Dan usia Anda sekarang berapa yuk? Tulis di komentar. Biar kita bisa saling menyapa. Karena siapa tahu nasib kesehatan kita sama. Jadi artinya, bahkan sayur yang dianggap sehat pun bisa jadi musuh kalau tidak tahu cara makannya. tepat sekali. Kita terlalu sering fokus pada label sayur, lalu lupa bagaimana cara memasaknya. Inilah jebakan ketiga dari labu siam. Labunya sehat, tapi ketika dimasak jadi sayur lodeh dengan santan kental, ditambah garam segunung dan penyedap rasa apa yang terjadi. Jadi racikan dapurnya yang bikin masalah. Betul, minyak berlebih santan pekat dan sodium tinggi itu, semua memperparah risiko hipertensi dan kolesterol. Labu siam yang awalnya bisa menolong kesehatan jantung, malah membuat jantung bekerja lebih berat. Wah, berarti bukan labunya yang salah, tapi cara masaknya yang bisa menyesatkan. Dan ini yang sering saya katakan kepada pasien lansia saya. Kita bukan hanya harus tahu apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita memasaknya. Dan jebakan keempat dok. Jebakan keempat adalah makan labu siam mentah. Banyak orang, terutama di daerah Jawa Barat, suka menjadikannya lalapan. Teksturnya memang renyah, tapi bagi lansia, ini bisa jadi masalah besar. Kenapa? Serat mentah dari labu siam lebih sulit dicerna. Bagi perut lansia yang motilitasnya menurun ini, bisa menyebabkan gangguan pencernaan rasa penuh, bahkan sembelit berhari-hari. Belum lagi risiko getah yang masih menempel. Jadi lebih baik direbus sebentar ya. Iya, rebus atau kukus ringan itu cukup. Tidak perlu sampai lembek, tapi cukup untuk membuatnya ramah bagi lambung. Jangan biarkan makanan jadi beban
hanya karena salah cara penyajian. Saya mulai sadar sekarang, Dok. Banyak pasien lansia bukannya sakit karena makanannya beracun, tapi karena salah cara konsumsi dan tidak tahu kondisi tubuhnya sendiri. Itulah pelajaran penting kita hari ini. Bahkan sesuatu yang baik pun, kalau tidak pada tempatnya, bisa berubah menjadi bencana. Saya rasa banyak dari sobat sehat yang sekarang mulai bertanya-tanya, berarti boleh makan labu siam atau tidak? Jawaban saya boleh, sangat boleh. Tapi dengan catatan. 1. Kenali kondisi tubuh Anda. 2. Pilih porsi yang wajar. 3. Hindari cara memasak yang merusak. 4. Jangan termakan mitos. Wah, mitos maksudnya? Banyak yang percaya kalau sayur pasti aman. Ini salah besar. Saya pernah menemui pasien yang percaya bahwa makan sayur sebanyak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit. Akhirnya malah kena diare kronis karena makan serat terlalu tinggi tanpa cukup cairan. Jadi yang sehat pun tetap butuh ilmu ya? Iya, dan itulah kenapa edukasi ini penting. Makan sehat bukan soal ikut-ikutan, tapi soal pemahaman. Kita tidak ingin usia emas kita dihabiskan di rumah sakit, hanya karena salah tafsir soal makanan. Baik dok, tadi sudah bahas 4 bahaya tersembunyi dari labu siam. Yang terakhir apa dok? Bahaya kelima adalah efek akumulasi tersembunyi. Artinya makan labu siam secara rutin, dengan cara yang salah bisa secara perlahan menumpuk masalah dalam tubuh. Terlalu sering masak dengan santan, dan garam akan memperparah tekanan darah. Konsumsi berlebih akan mengganggu pencernaan. Dan yang paling serius, jika penderita ginjal tidak tahu potensi hiperkalemia itu bisa datang tiba-tiba tanpa gejala awal. Jadi bisa jadi tubuh kita seperti bom waktu. Betul. Dan sayangnya banyak lansia tidak sadar karena gejalanya tidak selalu muncul di awal. Tapi ketika sudah muncul, seringkali sudah terlambat. Saya ngeri membayangkannya, tapi juga bersyukur karena sekarang kita tahu. Dan saya yakin sobat sehat di rumah juga merasakan hal yang sama. Ilmu yang sederhana kalau dipahami dengan benar bisa menyelamatkan hidup. Jangan tunggu jatuh sakit baru belajar. Setuju dok, setuju sekali. Tapi dok, setelah tahu bahayanya saya yakin banyak yang sekarang jadi takut makan labu siam. Apakah ini artinya kita harus menghindarinya sama sekali? Tidak. Itulah kesalahan besar yang harus kita hindari. Takut itu wajar, tapi lebih baik kita gunakan rasa takut itu untuk menjadi bijak. Labu siam tetap bisa menjadi sahabat kesehatan kalau kita tahu caranya. Bukan dihindari, tapi diolah dan dikonsumsi dengan cerdas. Jadi bagaimana cara terbaik mengonsumsi labu siam agar manfaatnya tetap kita dapatkan dok? Pertama, pilih labu siam yang masih muda, kulitnya halus, warnanya hijau cerah. Labu yang lebih muda biasanya lebih sedikit getahnya, dan teksturnya juga lebih empuk. Jangan ambil yang tua atau kulitnya sudah keras dan berbintik hitam. Saya jadi ingat, waktu belanja di pasar ibu saya suka bilang yang kecil dan segar itu lebih manis. Ternyata memang betul ya dok? Betul sekali. Ibu Anda cerdas. Nah, setelah memilih yang baik, cara menyimpannya juga penting. Kalau belum akan dimasak, simpan di tempat sejuk, tidak kena matahari langsung. Tapi kalau ingin lebih tahan lama, simpan di kulkas. Cukup letakkan di rak sayur. Jangan dibungkus plastik, ia bisa tahan sampai 3 minggu. Oke, itu soal memilih dan menyimpan. Nah, cara mengolahnya bagaimana agar tetap sehat dok? Gunakan metode memasak sederhana. Misalnya rebus labu siam bersama bayam dan jagung menjadi sayur bening. Ini kombinasi luar biasa. Atau kukus dan makan dengan sambal, atau tumis dengan minyak zaitun dan sedikit bumbu alami. Yang penting hindari santan kental minyak berlebihan dan garam berlebih. Jadi sebenarnya bukan makan labu siamnya yang bikin kita sakit, tapi cara memasaknya yang membuat manfaatnya hilang. Tepat. Banyak pasien saya bilang, dok, saya sudah makan sayur kok tiap hari. Tapi begitu saya tanya sayurnya apa, mereka jawab sayur lodeh pakai santan 2 gelas. Ditumis dulu pakai minyak goreng tambah penyedap. Nah itu bukan lagi sayur, itu bom kalori. Hahaha, iya juga ya. Kita niatnya baik tapi cara masaknya bisa jadi jebakan. Dan itu berlaku bukan hanya untuk labu siam, tapi untuk semua sayuran.
Kebaikan alami bisa hilang kalau kita salah perlakukan. Kita harus belajar menghormati bahan makanan agar manfaatnya maksimal. Dan soal porsi dok, berapa banyak yang aman dikonsumsi? Untuk kebanyakan orang sehat, 1 buah labu siam ukuran sedang dikonsumsi 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk memberi manfaat. Tapi bagi penderita gangguan ginjal, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Jangan asal makan karena tubuh mereka punya kebutuhan yang berbeda. Saya rasa ini poin penting banget dok. Setiap tubuh itu unik, jadi apa yang baik untuk saya belum tentu baik untuk orang lain. Sangat benar. Dan itulah kenapa saya selalu tekankan kenali tubuhmu sendiri. Jangan asal ikut-ikutan. Banyak pasien datang ke saya setelah mencoba diet yang katanya tren, tapi akhirnya malah masuk rumah sakit. Jadi, menjadi sehat itu bukan soal ikut arus, tapi soal punya pengetahuan yang tepat dan bertindak bijaksana. Ya, dan itu tidak hanya soal makanan, tapi soal gaya hidup keseluruhan. Tapi hari ini kita mulai dari yang paling dasar, apa yang kita masukkan ke dalam mulut. Dan saya yakin sobat sehat di rumah sekarang pasti mulai berpikir ulang. Apakah selama ini saya benar-benar makan sehat atau hanya merasa makan sehat? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jika kita mulai berpikir seperti itu, berarti kita sudah selangkah lebih dekat menuju hidup yang lebih baik. Jadi dok, kalau saya simpulkan labu siam ini bisa jadi kawan setia untuk jantung pencernaan dan berat badan. Tapi juga bisa jadi lawan berbahaya kalau salah pilih, salah masak, dan salah orang. Tepat sekali Raka. Disinilah pentingnya kita tidak hanya makan dengan mulut, tapi juga dengan akal sehat. Saya punya satu cerita lagi tentang Pak Harto, pasien saya dari Bogor. Cerita apa itu dok? Pak Harto, pensiunan guru usianya 69 tahun. Beliau sangat disiplin soal makan. Tiap pagi sarapan labu siam kukus. Tapi beliau juga punya penyakit ginjal stadium awal karena tidak pernah kontrol rutin kadar kalium perlahan naik. Suatu hari beliau pingsan di masjid setelah salat subuh. Setelah diperiksa, hiperkalemia ringan. Tidak fatal tapi bisa jadi fatal jika tidak ditangani. Waduh, padahal beliau sangat niat menjaga kesehatan. Itulah ironinya. Niat baik tanpa pengetahuan bisa menyesatkan. Pak Harto beruntung, tapi berapa banyak orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung beliau. Saya rasa ini pelajaran besar bagi kita semua. Tidak semua makanan sehat itu aman untuk semua orang. Kita harus belajar mengenal tubuh kita. Betul. Dan bukan hanya mengenal, tapi juga berani bertanya. Jangan malu konsultasi ke dokter atau ahli gizi. Jangan hanya percaya kata orang atau internet. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk Anda. Dok, saya juga ingin tanya. Banyak yang penasaran bolehkah labu siam dimakan setiap hari? Untuk orang sehat tidak masalah. Tapi tetap perhatikan variasi. Jangan hanya makan labu siam. Tubuh kita butuh ragam nutrisi dari berbagai sayuran. Misalnya hari ini labu siam, besok brokoli, lusa bayam. Variasi ini kunci keseimbangan. Dan bagaimana kalau labu siamnya dimakan bersama nasi putih dan sambal saja? Itu sudah cukup baik. Tapi jangan lupa, nasi putih punya indeks glikemik tinggi. Jadi, untuk lansia yang punya risiko diabetes, bisa ganti sebagian nasi dengan nasi merah. Atau tambahkan protein seperti tempe tahu atau telur. Seimbang itu penting. Wah, saya mulai sadar ya. Makanan sehat itu bukan makanan mahal, tapi makanan yang dipilih dan diolah dengan benar. Persis. Dan di Indonesia kita sangat beruntung. Banyak bahan pangan lokal yang luar biasa manfaatnya. Tinggal bagaimana kita bijak memanfaatkannya. Seperti air kelapa, tempe, daun kelor. Tepat. Dan itu semua bisa dikombinasikan dengan labu siam asal tahu caranya. Contohnya labu siam tumis ringan dengan daun kelor. Dan tempe bisa jadi menu super untuk lansia. Wah, jadi penasaran rasanya? Dan lebih dari sekadar rasa, itu adalah makanan yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Jadi intinya jangan hanya makan karena kebiasaan atau rasa. Tapi makanlah karena Anda tahu itu baik untuk tubuh Anda hari ini dan nanti. Itu prinsip yang saya pegang, Raka. Makanan yang baik adalah makanan yang menghargai tubuh kita di usia emas.
Dan makanan yang menghargai tubuh bukan hanya membuat kita kenyang, tapi juga membuat kita kuat sehat dan tetap bebas bergerak. Kebebasan bergerak adalah anugerah. Jangan sampai direnggut hanya karena sayur yang salah dimasak. Baik dok, sebelum kita lanjut ke penutup, saya ingin ajak Sobat Sehat semua untuk komentar ya. Sobat Sehat saya ingin dengar dari Anda semua. Apakah di daerah Anda labu siam sering dimasak jadi sayur lodeh atau sayur asem dan apa kekhawatiran kesehatan Anda saat ini? Tulis di komentar ya. Biar kita semua bisa belajar dari pengalaman masing-masing. Saya sangat mendukung interaksi seperti ini. Karena seringkali kita belajar bukan hanya dari dokter, tapi dari sesama pejuang hidup sehat. Dok, tadi kita sudah bicara soal bahaya dan cara menghindarinya. Tapi apakah ada cara untuk memaksimalkan manfaat labu siam? Tentu ada. Salah satunya adalah mengombinasikan labu siam dengan bahan makanan yang saling melengkapi. Contohnya masak labu siam dengan jagung dan bayam akan meningkatkan asupan serat antioksidan dan vitamin. Tambahkan tempe untuk protein dan probiotik alami. Jadi bukan hanya soal menghindari bahaya, tapi juga soal mengoptimalkan kebaikan. Ya, dan satu lagi yang sering dilupakan air. Ketika makan makanan tinggi serat seperti labu siam, pastikan tubuh cukup cairan, agar proses pencernaan lancar dan serat bisa bekerja maksimal. Kalau tidak cukup air, malah bisa sembelit ya dok. Betul. Banyak pasien lansia saya mengalami sembelit bukan karena kurang serat, tapi karena kurang minum serat. Tanpa air itu seperti jalan tol tanpa mobil tidak bergerak. Maka setelah makan labu siam, biasakan minum air putih yang cukup. Satu hal yang belum saya tanyakan dok. Ada orang bilang labu siam bisa bikin darah rendah. Itu benar nggak? Ini salah satu kesalahpahaman yang sering beredar. Labu siam memang bisa membantu menurunkan tekanan darah karena kandungan kalium dan seratnya. Tapi, bukan berarti otomatis membuat tekanan darah terlalu rendah. Efek ini sangat tergantung pada tubuh masing-masing dan jumlah konsumsi. Jadi kalau seseorang sudah punya tekanan darah rendah, sebaiknya lebih hati-hati. Ya terutama jika dia sensitif terhadap makanan tinggi kalium. Tapi secara umum, 1 atau 2 porsi labu siam tidak akan menurunkan tekanan darah secara drastis. Tetap aman jika dimakan sebagai bagian dari menu seimbang. Saya makin kagum ya, ternyata sayur yang kelihatan sederhana ini punya banyak sisi tersembunyi. Bisa jadi penyelamat, tapi juga bisa jadi ancaman. Sama seperti hidup Raka. Semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan pengetahuan, kita bisa mengubah ancaman menjadi peluang. Labu siam bisa jadi pilar kesehatan, atau pemicu masalah tergantung cara kita memperlakukan dia. Dan Sobat Sehat, sekarang giliran Anda. Kalau Anda masih bersama kami sampai titik ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Tapi, kalau menurut Anda pembahasan ini membosankan, silakan tulis angka 0. Kami ingin tahu agar bisa terus memperbaiki konten kami. Jangan malu tulis saja dengan jujur. Tapi jika Anda merasa mendapatkan sesuatu hari ini, tolong bantu sebarkan informasi ini ke orang tua tetangga atau sahabat lansia Anda. Karena mungkin dengan satu share, Anda bisa menyelamatkan satu nyawa. Atau paling tidak, menyelamatkan satu panci sayur lodeh dari ancaman santan berlebihan hehehe. Hahaha, Raka ini memang bisa bikin serius jadi ringan. Tapi pesan saya tetap satu bijaklah dalam memilih makanan. Karena itu adalah bentuk cinta paling sederhana untuk tubuh Anda sendiri. Wah, kalimat yang sangat dalam itu dok. Dok, sebelum kita tutup, boleh saya minta satu kalimat pamungkas dari Anda untuk semua sobat sehat lansia di rumah? Tentu. Untuk semua lansia tercinta, jangan pernah anggap remeh makanan sehari-hari Anda. Di balik satu potong sayur, ada kesehatan atau penyakit yang menunggu. Pilihlah dengan cinta, olah dengan bijak, makanlah dengan sadar. Itulah resep sederhana untuk tetap sehat di usia emas. Luar biasa. Saya rasa bukan cuma saya yang tersentuh, tapi semua yang menonton hari ini juga pasti merasa tercerahkan. Dan saya ingin tegaskan satu hal lagi. Ilmu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Setelah Anda tahu risikonya, bukan berarti harus takut makan labu siam. Justru sekarang,
Anda tahu cara menikmatinya tanpa risiko. Betul, kita tidak lagi jadi korban kebiasaan, tapi jadi pemilik kendali atas kesehatan kita sendiri. Dan dengan langkah kecil seperti memilih sayur dengan benar, kita bisa mencegah penyakit besar di masa depan. Jadi, mari kita jaga diri kita, jaga orang tua kita, dan jaga dapur kita. Jangan biarkan niat baik kita untuk makan sehat, justru membawa bencana karena salah cara. Dan ingat, tubuh Anda adalah rumah yang Anda tinggali seumur hidup. Rawatlah seperti Anda merawat rumah yang Anda cintai. Terima kasih banyak Dr. Siti Setiati atas semua ilmunya, semangatnya, dan ketulusannya hari ini. Semoga semakin banyak lansia di Indonesia yang tercerahkan dan lebih kuat dalam menjalani hidup. Terima kasih juga Raka dan semua sobat sehat. Mari kita terus bergerak bersama, menuju usia emas yang tetap sehat, kuat, dan bahagia. Dan untuk Anda yang penasaran, video berikutnya akan membongkar rahasia tempe dan air kelapa dalam menjaga kesehatan jantung dan gula darah. Tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.